Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang berupa kesehatan, kesempatan, iman dan Islam yang masih ada dalam diri kita. Semoga dengan mensyukuri nikmat Allah itu, Allah akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada sebuah kajian yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017, seorang narasumber yang bernama Profesor Dr. Salim Said mengatakan, mengapa bangsa Indonesia ini sulit untuk maju? Dia mengatakan karena sebagian besar pejabat negara, baik eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, sudah tidak punya rasa takut kepada Tuhan. Akibat tidak punya rasa takut itu, maka kemudian bangsa ini sulit untuk maju. Lalu apa indikasinya dia tidak takut kepada Tuhan? Dia kemudian membeberkan tentang kasus korupsi yang menyeret pejabat-pejabat negara dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bulan suci Ramadan sesungguhnya adalah merupakan bulan di mana kita dilatih oleh Allah untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Salah satu ciri daripada insan yang bertakwa itu adalah memiliki sifat kejujuran. Jadi kalau kemudian sinyalemen yang disampaikan Profesor Dr. Salim Said tentang pejabat-pejabat negara yang sudah tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan karena sesungguhnya mereka sudah tidak memiliki sifat kejujuran. Jujur adalah merupakan bagian daripada rasa takut kepada Tuhan. Nah, di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Kalau kita telusuri sejarah, ibadah puasa ini sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berpuasa setiap bulan 3 hari lamanya, yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah. Dan itu dilakukan sepanjang tahun. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh juga berpuasa sebagaimana berpuasanya Nabi Adam. Nabi Daud juga berpuasa, satu hari berpuasa, satu hari tidak berpuasa. Dan itu dilakukan sepanjang tahun. Nabi Musa berpuasa 40 hari, 40 malam lamanya. Yang dimaksud di sini 40 hari, 40 malam, bukan kemudian bersambung selama 40 hari, 40 malam, tetapi sahur dan berbukanya di tengah malam, sehingga kemudian disebut dengan istilah 40 hari, 40 malam. Nabi Isa dalam Injil Matius pasal 4 ayat 2 juga berpuasa sebagaimana Nabi Musa alaihissalam berpuasa 40 hari, 40 malam. Jadi esensi berpuasa ini pada hakikatnya adalah
salah satu yang ingin dicapai adalah melatih manusia untuk jujur. Karena ketika kita melaksanakan ibadah puasa, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat, orang akan tahu bahwa seseorang sedang melaksanakan sholat. Ibadah haji, orang lain juga tahu bahwa seseorang itu sedang melaksanakan ibadah haji. Ketika tunaikan zakat, orang lain juga tahu karena melihat bahwa seseorang itu menyampaikan zakat. Tapi ibadah puasa ini tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya dirinya dengan Allah. Maka sesungguhnya di sini, ketika Allah di dalam bulan puasa itu dilarang untuk makan dan minum dan lain sebagainya, yang sebelum di bulan puasa itu dibolehkan, tapi kemudian di bulan puasa untuk sementara waktu di siang hari disuruh mengendalikan diri, maka kemudian ketika kita bisa melakukan itu, maka sesungguhnya kita jujur kepada diri kita jujur kepada Allah. Dan di situ tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, ibadah puasa ini sesungguhnya adalah ibadah yang sangat efektif untuk mendidik manusia menjadi orang-orang yang jujur. Orang-orang yang sanggup memegang amanah dengan baik. Nah, di sini kemudian kita melihat barangkali kenapa ada orang berpuasa tapi kemudian tetap tidak bisa berbuat jujur. Ini yang perlu kita lihat adalah tentang keimanan kita. Seberapa dalam keimanan kita, seberapa tinggi keimanan kita. Karena Rasulullah menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa naik dan turun. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, sesungguhnya imannya sudah tidak ada. Iman kita menjadi tinggi ketika kita mengenal Allah dengan benar sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah mendidik kita agar kita itu bisa mengenal Allah, bahwa Allah itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Allah itu hadir setiap kesempatan di mana saja kita berada. Nah, ketika kita meyakini bahwa setiap apa yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah, selalu dipantau oleh Allah, maka inilah ciri daripada iman yang benar-benar diharapkan di dalam agama kita. Nah, inilah yang kemudian menjadikan ketika diri kita itu merasa setiap saat, setiap langkah, setiap tutur kata kita, selalu di situ ada Allah yang menemani kita. Maka kemudian Allah pun juga melihat apa yang kita kerjakan, dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Kalau ini benar-benar tertanam dalam diri kita, maka pastilah kita akan menjadi orang-orang yang amanah ketika memegang jabatan, akan menjadi orang-orang yang jujur di dalam setiap perbuatan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat, presiden. Kalau kita istilahkan di zaman sekarang, maka kemudian suatu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pengembala. Dan kemudian Umar ingin mengetes seberapa jauh tingkat keimanannya kepada Allah, seberapa jauh tingkat rasa takutnya kepada Allah. Maka kemudian Umar mendekati si pemuda pengembala domba itu, kemudian Umar mengatakan, "Wahai pengembala, bolehkah saya membeli seekor daripada kambing yang kamu gembalakan itu?" Maka pengembala itu mengatakan kepada Umar, "Wahai Tuan, kambing-kambing atau domba-domba yang saya gembalakan ini bukan milik saya. Saya hanyalah pengembala daripada domba-domba ini. Sementara domba-domba atau kambing-kambing ini adalah milik majikan saya." Lalu Umar mengatakan, "Kalau misalnya kamu jual kepadaku 1 ekor, maka Tuhan kamu tidak akan tahu
Yang tahu itu hanya kamu dengan saya. Lalu kemudian apa jawaban daripada pengembala itu? Pengembala itu lalu kemudian mengatakan kepada Umar, wahai Tuan, memang majikan saya tidak akan tahu kalau misalnya saya jual satu ekor domba dari ribuan domba yang saya gembalakan ini. Tetapi kalau saya lakukan itu, lalu di mana Allah? Artinya apa? Setiap perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia, Allah itu tahu. Ini sebuah gambaran bagaimana karakter daripada pengembala domba ini yang sudah memiliki tingkat iman yang tinggi, kemudian tingkat iman yang tinggi itu mengantarkan rasa takutnya kepada Allah. Sehingga kemudian mendapat jawaban seperti itu, Umar bin Khattab kemudian meneteskan air mata. Melihat bagaimana tingkat keimanan, tingkat rasa takutnya kepada Allah. Maka kemudian Umar berkata kepada pengembala domba itu, bolehkah engkau tunjukkan di mana Tuhan kamu berada? Saya ingin bertemu dengan Tuhan kamu itu. Maka kemudian diantarkanlah oleh pengembala itu kepada majikannya. Dan ternyata pengembala domba itu adalah seorang budak. Yang kemudian ketika Umar tahu bahwa dia seorang budak, Umar kemudian berbicara dengan majikannya, dengan tuannya. Lalu Umar mengatakan, bolehkah saya bebaskan si pengembala ini? Maka majikannya mengatakan, boleh saja, asalkan harganya cocok. Maka kemudian akhirnya Umar membebaskan pemuda itu dari perbudakan, dan kemudian Umar membeli beberapa ekor domba yang kemudian diberikan kepada pemuda pengembala itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini sebuah gambaran tentang anak manusia yang sudah benar-benar memiliki tingkat iman yang tinggi, kemudian melahirkan rasa takut kepada Allah. Sementara kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, takwa itu adalah afraid to the God, takut kepada Allah. Jadi takwa itu pada hakikatnya takut kepada Allah. Nah, oleh karena itu, kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at 40 sampai dengan 41, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan sanggup mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Jadi Allah memberikan statement kepada kita untuk masuk surga itu, yang pertama harus ada rasa takut kepada Allah. Yang kedua, mampu mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsu. Karena kita tahu nafsu tidak bisa dimatikan, tetapi nafsu bisa dikendalikan. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana disampaikan di awal tadi, bangsa Indonesia tidak bisa maju, katanya Profesor Dr. Salim Said, karena para pemimpin kita, pejabat-pejabat kita yang tertangkap oleh KPK itu mencerminkan tidak punya rasa takut kepada Tuhan, tidak punya rasa takut kepada Allah. Kalau sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, apalagi kepada manusia, maka kemudian bangsa itu tidak akan maju. Demikian pula ketika pimpinan pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, mengatakan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang religius. Tetapi kenapa permasalahan korupsi masih tinggi di negara kita ini? Sebagaimana saya sampaikan tadi, Profesor Dr. Salim Said menyatakan religius hanyalah sebuah aktivitas dalam kehidupan, tetapi sesungguhnya mereka yang terlibat dalam beberapa persoalan tindak pidana tipikor, tindak pidana kriminal, dan lain sebagainya, itu pada hakikatnya adalah mencerminkan bahwa orang-orang tersebut belum memiliki rasa takut kepada Allah. Semoga diri kita di dalam bulan puasa ini benar-benar mendidik kita
mendidik pribadi-pribadi kita menjadi orang-orang yang benar-benar hanya takut kepada Allah. Sehingga dengan demikian akan melahirkan orang-orang yang selamat dunia dan selamat pula di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kami termasuk orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Allah agar kemudian mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.